The thing adalah mindset akan muncul ketika sesuatunya itu muncul duluan. Jadi apa nih sesuatunya nih? Triggernya apa dulu nih? Oke, guys, cerita mindset yuk. Cerita mindset yuk. Yuk kita bahas tentang mindset. Seru banget sih. Saya kalau dengerin mindset nih seru banget sih. Mindset sebenarnya gini. Mindset itu adalah cara kita berpikir terhadap sesuatu. Nah, the thing adalah mindset akan muncul ketika sesuatunya itu muncul duluan. Jadi apa nih sesuatunya nih? Triggernya apa dulu nih? Let's say kayak tadi, saya barusan live dengan Melvin di Financialku. Oke. Kita ngobrolin tentang list building. Maka kayak tadi saya juga barusan dapat ini sih. Bukan DM, komen. Dapat komen di Instagram saya. Dia nulisnya gini, "Dan kelas list building masterymu kok mahal banget sih?" Dia ngomongnya kayak begitu. Nah, saya penasaran sebenarnya teman-teman. Gini, kita nggak usah ngomong ke situ dulu. Yang selalu saya perhatikan ketika berinteraksi dengan orang adalah di otak kita itu ada dua hal. Oke. Ada structure, ada konten. Kayak komputer, ada program, ada data. Anda punya handphone kan, ada programnya, ada datanya. Handphone Anda bisa mengirimkan SMS. That's the program. Datanya adalah konten SMS-nya. Ya, jadi saya akan selalu mengamati otak orang selalu seperti itu. Maka tadi ketika ada yang bilang bahwa gampang nggak sih belajar list building mastery? Itu kan dari sisi konten. Dari sisi structure saya bertanya-tanya di sini. Saya zoom out sedikit. Kan urusan gampang atau susah itu kan di tangan siapa gitu kan. Jadi belum tentu produknya susah. Bisa saja produknya gampang, situnya goblok gitu kan juga nggak bisa gitu kan. Saya nggak bilang Anda nih ya by the way. I'm sorry tit gitu, sensor sebentar. Intinya kayak begitu. So, structure selalu saya pertanyakan. Saya kalau berbicara dengan orang, saya mengamati strukturnya. Nah, ini teman-teman mulai perhatikan. Kemarin saya ngomongin parenting. Ya, saya ngomongin parenting. Saya belum sempat cerita panjang lebar, tetapi gini, saya menerima DM yang cukup banyak, istri saya menerima DM yang cukup banyak, yang mengatakan gini, "Dan anak saya kalau lagi makan harus ditemenin gadget nonton. Kalau nggak ditemenin gadget nonton, dia akan nangis. Dan akhirnya saya harus memberikan gadget." So, buat saya, kamu mau ngajarin anak kecil, baby, atau kamu diajarin anak kecil dan kamu nurut? So, that's the question, teman-teman. Paham ya? Anak kecil mau makan, harus minta gadget, dan kalau nggak dikasih nangis. Terus orang tuanya karena kalah dengan anaknya, dia ngasih gadget. Lah kan parah ya, siapa yang diatur siapa kalau kayak gini? Saya punya kenalan yang kayak anakku kalau mau tidur siang, harus diajak tuh naik mobil muter-muter kompleks tuh. Kalau nggak bisa tidur. Ini kan kebangetan ya, kayak gini-gini ya. Emang waktu lahir di dalam perut itu harus muter-muter gitu? Ini kan kita ngajarin anak kecil, bukan sebaliknya. Kalau orang tuanya diajarin anak kecil kan siapa yang anak kecil, siapa yang orang tua nih. Kebalik nih jadinya. Ini mindset teman-teman. Kayak kemarin saya bilang kan, ada cewek, cowoknya selingkuh. Oke. Terus tahu dan dia marah-marah. Terus habis itu dia mengunci diri di kamar, nggak mau makan, suaminya nggak boleh masuk. Nah, yang salah siapa, yang dihukum siapa? Coba. This is mindset. Yang salahnya si cowok, yang dihukum si cewek kan, dikunci di kamar nggak mau makan. Kan buat saya tadi kan goblok dia. Itu kayak saya mau ngomong lebih halus itu susah gitu kan. Itu mindset teman-teman. Ya, jadi anak kecil itu ya memang tugas Anda untuk ngajarin. Kalau ada yang aneh-aneh nggak bener ya dibenerin, bukan dibiarkan terus kita yang kalah. Ini mumpung masih kecil. Ini kita ngomong parenting. Dan parenting kayak gitu. Anakku pakai gadget dan kalau diambil nangis gitu. Kecanduan gadget kan. Ya salah orang tua, mau nggak mau, bukan salah anaknya. Anaknya nggak pernah salah kayak gitu, guys. Anak kecil tuh nggak ngerti bahwa ini bisa bikin kecanduan, ini bisa bikin habit. Yang ngerti itu orang tua. Jangan memulai yang Anda nggak bisa cabut. Anda mulai ngasih. Kalau Anda nggak bisa nyabut, jangan pernah dikasih. Sesimpel itu. Ya, di Indonesia banyak orang tua kalah sama anak. Beda sama orang tua Jepang dan Korea. Mak-maknya galak. Yes, di Jepang terutama diajarin etika banget. Di sini, anak kecil nangis, orang tuanya ngalah. Kan
Ini orang tua apa cuman senang bikinnya doang? Kalau di Jepang itu diajarin attitude, etika terhadap orang tua dan sebagainya. Kalau di sini mah anak nangis diturutin gitu. Kalau anak nangis ya biarin aja nangis. Kalau nangis gak mau makan ya ntar kan lapar makan sendiri ya. In normal case sih ya, memang ada kasus-kasus yang memang nggak bisa. Tapi saya mau ngomong ini in general case ya. Kalau anak saya nangis nanti nggak mau makan, lama-lama lapar kok. Anak saya kemarin ya lama-lama lapar. Setelah lapar dia nyari makan, mau nggak mau kita kasih tahu. Sometimes kita sebagai orang tua juga, let's say kayak gini. Kalau nggak kasih gadget ke anak, anaknya nangis. Nah, ya of course anak nangis kalau bosen. Anak itu nggak kreatif teman-teman. Maka orang tua kan harus nyari kreativitas ya. Kalau nggak dikasih gadget, gantinya apa? Nah itu just ngomongin mindset sekilas aja ya. Saya nggak mau sesi ini jadi sesi parenting, tetapi saya angkut, saya mengambil cerita itu karena itu urusannya adalah dengan mindset. So most mindset dari parents itu kagak bener. Ya boleh lah ini di-share kemana-mana. Ada yang bilang gini, anak saya udah edukasi nih, luar biasa banget. Begitu sama emaknya, sama neneknya, sama mertuanya dan sebagainya, hancur dah. Ini juga nggak benar teman-teman. Ini nggak benar. Ini salah dua-duanya. Ini bisa salah parentnya, ini bisa salah emaknya. Anda boleh bagikan video ini ke mereka. Bisa salah orang tuanya, bisa salah nenek atau mertuanya. Why? Yang anak kecil itu adalah tanggung jawab parentsnya. Jadi kalau anak saya, tanggung jawab saya. Edukasi di saya, bukan di papa saya. No, papa saya mengedukasi saya. Tugas saya mengedukasi anak saya, bukan anak saya diedukasi sama engkongnya. Jadi strukturalnya harus jelas dulu. Jadi kalau sampai mertuanya dan sebagainya merusak anak Anda, terus Anda biarin aja karena mertua begini, Anda salah. Karena anak adalah titipan Tuhan kepada Anda. Terus dimainin mertua atau apapun itu yang bikin berantakan. Kemarin tuh ada yang kayak sama saya nggak saya kasih gadget, sama mertua dikasih gadget 7 jam gitu kan. Nah ini salah dua-duanya. Berarti komunikasinya nggak benar. Ya, berarti komunikasinya nggak benar. Siapa di sini yang Kristen dan Katolik? Saya Kristen dan Katolik, jadi saya tahu juga. Menarik kemarin itu. Ketika mau menikah, Anda disuruh ke gereja untuk sekolah bimbingan pranikah. Oke? Sekolah bimbingan pranikah antara suami dan istri, calon suami, calon istri. Diajarin suami istri begini begitu supaya nggak bertengkar. Tapi tahukah Anda bahwa penyebab divorce bukan urusan suami istri doang. Tetapi mertua juga bisa, orang tua. Sayangnya adalah tidak ada bimbingan persiapan punya mantu. Nggak ada namanya persiapan untuk punya mantu. Bahwa orang tua, mertua, dan orang tua sebaiknya tidak ikut campur urusan keluarga anaknya. Kalau ngasih tahu begini begitu, seberapa sering kita lihat di mana-mana, cowoknya harus disuruh memilih antara istrinya versus orang tuanya. Lu sekarang mau punya istri jadi nggak ngurusin orang. Ya kalau nggak ngurusin sih iya ya. Tapi itu tidak tepat untuk meletakkan seorang, entah itu suaminya, entah itu istrinya, untuk memilih salah satu. Right? Ini yang terjadi di masyarakat. Jadi mindset itu berantakan di mana-mana. Urusan kerjaan, kayak urusan rumah tangga, kayak urusan parenting, kayak parenting. Saya kenapa mengambil parenting kemarin? Karena buat saya adalah parenting adalah leadership in family. Memimpin family. Bayangkan kalau Anda nggak bisa mimpin istri atau anak Anda, mau boro-boro ngatur karyawan, karena Anda nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bangke itu memang nggak ngerti. Kerjaan Pak Cakwifa tuh Denny. Iya, saya ngobrol sama dia beberapa kali, jadi saya ketularan nih. Mertua seminar by Koden. Menarik, konseling untuk orang tua. Correct, right? Jadi yang dipersiapkan cuma yang mau merit doang gitu. Lah orang tuanya, mertuanya yang mencampuri ini nggak pernah dikasih konseling. Padahal itu sering terjadi. Anaknya nggak berani ngelawan orang tua. Terus cucunya dibuat berantakan sama orang tua. Nah ini kan nggak bener. Sementara kita mau ngelawan itu orang tua kita. Iya kan? Nah makanya video-video kayak gini mungkin Anda perlu share ini ke para orang tua gitu ya. Maybe saya create satu YouTube video untuk ini gitu. Ini kacau banget gitu. Dan saya sangat kasihan terhadap orang-orang yang memang posisinya jadi kejepit. Ya kan? Karena nggak bisa ngelawan orang tua sendiri, tapi dia tahu itu nggak benar. Nah, ini hal-hal kayak gini. So, problem terbesar ternyata
untuk mindset ini adalah maybe mindset Anda sudah benar, maybe Anda ngerasa bahwa orang tua atau mertua yang kayak begitu juga tidak benar, tapi nggak bisa beres. Dan itu adalah urusan dari komunikasi. Seberapa bagus komunikasi Anda. Karena komunikasi ini yang krusial banget. Orang tua tidak suka dianggap tidak mampu. Nggak bisa, orang tua tidak bisa dilawan. Orang tua tidak bisa dilawan. Karena apa? Kalau Anda bilang bahwa lu salah, misalkan ya, bilang ke orang tua ya, papa salah, mama salah, dan sebagainya salah. Dia akan bilang, lu juga gede dengan didikan saya. Kebayang nggak? Lu juga besar sekarang dengan didikan kita dulu, gitu. Kompak is number one. Yes. Kompak is number one. Saya pernah punya cerita yang cukup menarik ketika saya belajar NLP zaman dulu ya. Sayang, ini jadi bikin kangen ya sama Mas Roni. Saya belajar sama Mas Roni dulu, NLP. Menarik, ketika itu dia jadi partner saya di kelas digital DM Elite. Nah, salah satu dari asisten saya waktu itu, asisten pengajar saya, facilitator, dia usianya sekitar berapa ya kemarin? 20 tahun. Dan tidak boleh beli sepeda motor. Orang tuanya selalu mengatakan, lihat tuh, banyak kecelakaan gitu di TV, pakai sepeda motor segala, nggak usah lah pakai sepeda motor. Dan si anak, asisten saya, fasilitator saya, selalu bilang, tapi Pak, kan ini sekarang, kan itu sekarang, gitu. Oke, remember, orang tua tidak suka ditapikan. Tidak suka ditapikan. So, my partner kemarin cerita, oke, kita tes nih. Nggak usah orang tua jangan dikasih tapi. Orang tua tidak suka ditapikan. Karena kata tapi itu bukan berasumsi ya, memberikan subliminal message bahwa lu salah, gua benar. Makanya gua pakai tapi. Lu ganteng sih, tapi ada yang lebih ganteng gitu kan. So tidak suka pakai tapi. So solusinya gimana? Solusinya adalah orang tua suka diiyakan. Maka next-nya adalah ketika dia minta sepeda motor ke orang tuanya dan orang tuanya bilang lagi kayak, kan ada gini, ada gitu di TV kayak begini, banyak kecelakaan zaman sekarang, whatever lah, begal, whatever gitu kan. Nah, Pak, bener banget. Justru karena itu aku mesti belajar sejak sekarang. Aku mesti ini, aku mesti ini. Bener banget. Jadi orang tuanya dibenerin terus. Nggak dilawan. Karena begitu dilawan, bensinnya tambah kuat. Jadi diiyakan. Bener, Pak. Makanya aku harus begini nih. Makanya aku harus begitu tuh. Tahu nggak what happened, teman-teman? Bertahun-tahun dia minta sepeda motor nggak pernah dapat. Pakai cara itu 2 bulan dia pegang motor. Dikasih izin sama orang tuanya. Hanya mengubah kata tapi menjadi iya makanya. Orang tua suka diiyakan. Sesimpel itu. Nah sekarang ini urusannya di komunikasi dengan orang tua Anda. Anda bisa mengatakan sejuta alasan orang tua saya kuno, kolot, whatever. Tapi orang tua juga mau yang terbaik buat anaknya. Problemnya adalah ego yang ada di tengah-tengah. Masa sih saya diajarin anak saya, dulu yang gedein juga saya. It's all about ego sebenarnya, di tengah-tengah itu. Jadi gimana caranya Anda mencari celah ego tadi, supaya egonya nggak kesenggol. Ini berlaku semuanya ya teman-teman. Ke mertua, kayak hubungan suami istri, it's all about ego. Sebagai istri, Anda nggak bisa hajar, cowok punya ego. Nggak bisa dihajar begitu aja. Buat yang sering bertengkar nih. Right? So, kita cari goalnya dulu apa? Kita cari celahnya dulu apa? Kita cari kondisinya di mana orang-orang itu siap untuk menerima inputan yang mungkin sedikit berbeda dengan dia. Tapi kita harus bisa mengemasnya. So, that's the skill of creating a story nantinya. Nah, skill ini itu juga bisa digunakan untuk nanti jualan. Anda mau jualan, Anda mau bikin video live kayak begini, Anda mau bikin video untuk iklan. It's all about the story. So what is the story? Maka ketika ngomongin jualan, kemarin saya belajarnya adalah, ketika saya belajar nih ya, kemarin ya, diajarinya adalah hook, story, and offer. What is the hook? What is the story? And then what is the offer? Gitu tadi. Gitu. But it's quite interesting, guys, tentang mindset kayak begini. Tiap dengar kode ini sharing nyamber positifnya mantap. Thank you so much William. Ya, it's communication. Jadi jangan mudah menyalahkan orang kalau kita yang salah, komunikasi kita tidak strong enough. Kita tidak pernah merasa salah. Yes, semua orang merasa benar.
ya kan? Semua orang ngerasa benar. Tapi tujuan dari komunikasi itu sendiri bukan untuk mengemukakan pendapat, teman-teman. Tujuan dari komunikasi adalah untuk mendapatkan hasil. Jadi kalau hasilnya tidak dapat, berarti salah komunikasi. Gitu. That's it. Anda nggak bisa bilang, gue benar. Kalau Anda benar, Anda akan mendapatkan hasil. Kalau Anda tidak mendapatkan hasil, berarti tidak benar. That's it. Ya, jadi itu. Ya, vibes-nya nyiprat. Ini baru edukator. Dulu aku bisnis sama orang nggak disetujuin. Terus aku buktiin orang tua jadi dukung juga. Yes. Gimana caranya aware untuk stay in control? Maksudnya gimana? Lebih gimana lagi nih? Mantap kok. Tapi mulai pakai tapi lagi. Kenapa pakai dan? Saya mempelajari artikulasi wording ya, macam-macam ya. Maybe saya juga akan cenderung memiliki kata-kata yang sering saya pakai. Tapi kemarin saya ngomong ke anak saya nih. Saya ngomong ke anak saya. Kenapa kalau bercerita selalu menggunakan kata hubung habis itu, habis itu, habis itu. Jadi ini habis itu, ini habis itu gitu kan. Jadi ada kecenderungan tertentu. Maybe Anda cenderung menggunakan kata tapi. Maybe Anda cenderung menggunakan kata masalah. Masalah. Oke. Okay? Dan aku mau ngobrol nih masalah apa kemarin tuh gitu kan, masalah seminarmu misalnya. Saya bilang ke dia, emang seminarku punya masalah apa? Ya kan? Jadi masalah, semua hal yang mau diomongkan itu depannya dikasih masalah. Dan aku mau ngomongin masalah ulang tahun nanti ya. Saya bilang, emang ulang tahunnya ada masalah apa? Enggak, maksudnya itu tuh makanannya mesti beli dari mana dan sebagainya. Itu kan bukan masalah ya. Kenapa semua topik dikasih masalah di depannya? Kadang-kadang seperti itu. Anda akan mendengar orang mengatakan seperti itu. Cek deh. Siapa yang sering di sekitarnya sedikit-sedikit, yuk kita ngobrolin yuk masalah X. Ya kan? Itu bawah sadar teman-teman bahwa semua hal dikasih masalah. Orang tua sukanya dipijetin menggunakan kata tapi. Well, yes. Jadi, quite interesting ya teman-teman. Linguistik atau kata-kata seperti ini. Gimana cara mengatasi overthinking ya? Gak ada namanya overthinking, guys. Yang ada adalah salah thinking. Salah mikir. Overthinking gak ada. Saya dari pagi sampai tidur itu mikir. Gak ada namanya kebanyakan mikir. Yang ada adalah yang dipikir itu salah gitu aja. Kalau untuk bedah materi seperti channel Kodeni itu buat konsepnya gimana ya? Biar runut dan ngomongnya tinggal ditulis aja itu. Ditulis aja. Ditulis pakai apapun lah di iPad atau apapun itu. Saya tinggal baca kok itu sebenarnya. Saya tinggal ngikutin aja poin-poinnya apa. Jadi kata masalah lebih bagusnya diganti kata apa? Diganti kata tentang kan? Yuk, Dan kita ngobrolin yuk tentang ulang tahunmu, misalkan. Atau ilangin aja, yuk kita ngobrolin ulang tahunmu, nanti kamu mau makan apa? Gak perlu ngomong, Dan nanti kita ngobrolin, yuk kita ngobrolin masalah ulang tahunmu, kamu mau makan apa? Kenapa harus ada kata masalah? Pengganti kata tapi apa? Loh, tergantung Anda mau ngarahinya kemana. Anda mau ngarahinya kemana? Supaya konsisten selalu energik. Nah, Anda mesti tahu apa yang bikin Anda energik dan apa yang bikin Anda tidak energik. Perihal juga bisa. Boleh kasih perihal. Kasih perihal is okay. Ya, jadi untuk energik, Anda mesti tahu dulu dong, Anda itu energik ketika apa, Anda tidak energik ketika apa. Nah, kalau Anda nggak tahu gimana mau cara nyarinya. Oke. Misalnya, contoh, Anda nggak bisa nanya ke saya. Saya bilang bahwa yang bikin saya energik, tadi sore saya baru call sama investor, dan itu bikin saya excited. Kenapa excited? Karena buat saya adalah vibe saya sudah dideketin sama investor. Misalkan itu. Dapat duitnya aja belum. Tapi buat saya itu super excited banget. Tapi kalau saya cerita kayak begitu, buat Anda nggak ada artinya. Nggak ada artinya kan? Kalau saya bilang saya dideketin investor dan itu adalah salah satu cara saya untuk excited. Minggu lalu saya dideketin investor, dikontak, diajak telepon dengan investor. Minggu ini saya dikontak lagi lewat LinkedIn oleh investor. Kita nggak nyari sih basically dan mereka datang begitu. So vibes-nya adalah saya happy karena wah kayaknya ini duit mau masuk nih. Duit pada datang semua nih, ya kan? Sama kejadiannya dengan di Bonels kemarin, tiba-tiba ada orang invest aja gitu. Nah, kalau saya cerita kayak begini, cerita saya nggak bakal ngefek ke diri Anda, teman-teman. So, jawaban untuk Anda, apakah gimana caranya untuk bisa se-energik seperti saya? Maka Anda harus menemukan sendiri dong. Bukan badan ya, otak Anda itu orgasmenya kenapa? Gitu aja.
Otak Anda nih, pertanyaannya di otak Anda, orgasmnya kenapa? Kalau Anda nggak tahu, maka PR Anda adalah untuk nyari tahu apa yang bisa bikin Anda energik, di list habis itu. Ini bikin saya energik, ini bikin saya loyo. Nah, nanti setelah ini ketemu nih, energiknya, jangan sampai bikin energiknya susah banget ngisinya, tapi bikin loyonya banyak banget nih. Orang tua marah-marah, istri ngomel-ngomel, anak nangis mulu, teman pinjem duit. Banyak banget nih di sini nih. Sementara bikin energiknya sedikit banget. Nah, ini problem nih. Berarti kehidupan lingkungan Anda bermasalah nih. Nanti kita ngomong topik yang berbeda. Oke. Nah, kalau misalnya Anda sudah bisa ngelis, yang bikin energik. Didatengin investor tadi, buat saya energik. Saya mikirin user Tribelio, user list building mastery, bisa dapetin duit 1,5 miliar misalkan. Itu bikin saya energik nih. Kemarin mulai ada orang yang bisa dapetin 5 juta dari list building mastery. Dan duitnya saya kembaliin. Bahkan saya keluar duit ya, duitnya saya kembaliin. Tapi itu bikin saya super excited banget. Semakin banyak yang duitnya saya kembaliin karena mereka berhasil mendapatkan duit pakai Tribelio, semakin saya akan berbahagia. Semakin saya kayak, yes, berarti Tribelio semakin keren nih. Kayak gitu. Nah, tinggal di list nih. Bermasalah ketika list yang bikin energik susah diisi atau cuma satu, list yang bikin bete banyak banget. Ini yang harus dicari tahu. Oke. Itu jawaban saya sih. Saya nggak bisa jawab yang lain lagi karena memang tiap orang akan berbeda-beda. Ketika kita sedang mempromosikan sesuatu kepada seseorang, gimana caranya kita buat jawab sesuatu yang kita nggak tahu jawabannya? Jangan dijawab, bilang aja saya nanti cari jawabannya dulu, nanti I'll get back to you. Alright, so any other question selain yang ini? Yang ini saya udah catat aja, selesai. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan law of attraction? Anytime sih, bebas, anytime. Mau tidur lebih kuat sebenarnya. Kok gimana caranya tetap tenang di segala urusan? Kadang ada momen entah hal bagus atau jelek malah jadi nggak tenang. Itu urusannya sama self-talk sih soalnya, sama ngomong sama diri sendiri itu loh. Cara menemukan titik mindset untuk mempercepat belajar sesuatu. Seperti contoh, Denny menemukan bahwa trading harus dibereskan dalam masalah psikologi, bukan yang lain. Skill of learning ya. Sebenarnya kan sudah dikatakan ya, kalau misalkan seperti itu ya, Fendri. Dikatakan bahwa 95% dari trading adalah urusan mindset and psychology. Nah, kalau sudah tahu kayak begitu, kenapa kita fokusnya ke skill ya? Berarti kan kita mengabaikan statement itu. Nah, itu sebenarnya. Cara nemunya kayak gitu. Let's say kayak saya belajar gitar. Maka belajar gitar, kuncinya bukan di psychology. Kuncinya adalah di jam terbang, training, pegang gitar, dan latihan. Seberapa sering kita latihan. Itu nggak bisa dilawan. Kalau misalkan belajar gitar. Ya saya sebisa mungkin pegang gitar every day. Sebisa mungkin every day saya pegang gitar. Main gitar gitu. So, it's not perfect. I'm not seseorang yang memang gitaris gitu. Enggak. Saya cuman santai aja, relax aja gitu. Salah-salah, it's okay. Salah-salah, I don't care. Saya nggak mau cari cara jadi perfect. Karena kalau misalkan mindset saya harus bermain tanpa salah. Maka saya akan stressful, man. Dan lu kenapa nggak upload gitar kayak orang-orang yang upload video cover dan sebagainya? Karena goal saya bukan itu. Saya bermain gitar, goal saya adalah saya pengen bermain gitar. Saya tidak mau tampil jadi YouTuber gitar yang akhirnya mengcover video-video musik orang lain kayak begitu. Karena kalau saya ngeset goal seperti itu, akan membuat saya jadi lebih anxiety, lebih stressful dan yang lain-lain. So I know yang kiri kanan tadi. Right? So saya tahu apa yang bikin saya super excited, saya belajar, at least saya tahu bagaimana caranya memainkan sebuah lagu meskipun ada salah-salahnya. Tapi kalau misalkan saya harus perfect banget, saya akan pindah ke samping sini yang tadi nih, yang akan kayak, aduh itu bikin saya stres, bikin saya nggak enak semua dan sebagainya gitu. So, be careful teman-teman. Teknik seperti ini tadi Anda harus mahir menggunakannya karena ketika Anda menghadapi sesuatu yang baru, sometimes akan muncul di sebelah sini, nggak enaknya di sini. Mesti dibedakan. Ini sesuatu yang nggak enak, ini sesuatu yang harus di-embrace, yang harus dilawan. Kayak misalkan malu dengan public speaking, itu harus sesuatu yang harus dilawan. Or itu sesuatu yang harus ditinggalkan. So the question adalah, kalau misalkan Anda kayak orang tua saya yang tidak perlu public speaking lagi, dan dia disuruh public speaking nggak bisa, nggak ada urusan dengan dia harus mendorong diri. Orang tua saya, mama saya misalkan harus mendorong ikut kelas public speaking. Nggak ada goal itu. Mama saya retired, nontonin drakor, it's okay. Yang penting anaknya ngumpul, happy semua sama cucu, it's okay. Gitu. Tapi kalau Anda mau jadi content creator, mau belajar, mau bikin konten kayak begini, dan membutuhkan public speaking, dan itu nggak nyaman, ya mau nggak mau harus dilawan.
Sama kayak ketika bermain gitar pun, nggak enak, ini sakit semua. Ini sebulan saya baru bisa pegang senar saya. Akustik soalnya. So, sekarang sih udah nggak ada masalah, main tiap hari juga nggak ada masalah. Kemarin itu ampun deh tangan saya pertama kali. So itu harus dilewati, ya iya gitu. Trading harus lewatin masa-masa loss. Ya iya, Anda nggak bisa trading, nggak ada orang trading yang jadi tanpa lewat loss yang gede. Ya udah pasti loss kayak begitu. Oke. Kok berarti untuk memahami kata dari sebuah komunikasi kita perlu tahu common sense, negative word dong. Kita ubah jadi lebih positif. Ya, macam-macam sih konteks, konten gitu-gitu ya. Oke, so hopefully tadi menjawabnya gimana caranya mindset untuk konsisten menjalani suatu skill. Nah, kayak tadi yang saya ceritakan itu, saya juga melihat apakah saya berprogres. Kalau nggak berprogres, apa yang salah? Saya cari tahu. Jadi saya cari mentor untuk menemukan apa yang membuat saya tidak berprogres dalam sesuatu yang sedang saya tekuni. Misalnya Anda belajar jualan, kok nggak laku-laku ya, kok nggak laku-laku. Maka saya akan bertanya pada Anda, seberapa sering Anda live begini jualan? Kalau Anda belajar jualan, tapi tidak pernah jualan, cuman upload foto, itu bukan jualan. Maka ketika Anda ikuti list building mastery, ada sesi namanya pitch night. Anda harus nge-pitch, Anda harus presentasi, Anda harus jualan. Itu boleh Anda ambil sih. Nah, kayak gitu. Itu benefit ketika Anda ikut list building mastery. Saya akan men-challenge Anda di sana. Tapi kalau mau belajar jualan, tapi tidak pernah jualan, terus pengen mahir jualan, lah kan aneh ya. Ini cara belajar yang salah menurut saya. Maka di list building mastery minggu lalu juga barusan saya update lagi bahwa per minggu lalu, per 2 minggu lalu sih sebenarnya sih, per 2 minggu lalu Anda tidak harus mengumpulkan PR, tetapi PR harus dikerjakan di launching ke market. Yang harus Anda setor ke tribe adalah hasil dari launching ke market. Jadi saya pengen tahu kalau Anda sudah bikin headline, udah bikin promosi, udah bikin iklan, udah bikin lead magnet, dan Anda luncurkan feedback dari market, kok nggak ada yang komen, kok ada yang komen, kok ada yang negatif, dan sebagainya. Itu yang saya pengen dapatkan. Jadi saya nggak mau sebelum maju perang, udah nanya-nanya. Saya nggak mau sekarang. Saya ganti pengajarannya. Karena kebanyakan chicken di situ. Nanyanya rajin banget, disuruh luncurin produknya nggak mau. Belum yakin, belum pede, nanti market nggak mau, nanti ini macam-macam. Maka saya balik nih pengajaran di list building mastery. Hopefully hasilnya jadi lebih bagus nih kalau Anda ikut sekarang. Jadi Anda akan dikasih materi, kemudian Anda execute itu ke market. Kalau ada respon dari market, kok nggak laku dan sebagainya, Anda langsung konsultasi di situ, saya jawab dan tim saya jawab. Lah kan enak banget ya. Itu udah the best banget deh. Anda mau belajar lagi kayak gitu di mana sekarang? Nggak ada. Nggak ada.